Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sebuah channel yang meriah, dari singkatan mendidik Ria atau Happy. Semoga Anda senang dan happy dengan konten-konten yang saya tayangkan ini, karena di konten ini Anda bisa mendapatkan hal-hal yang gratis, yang cashback, bebas ongkir dan murce. Kali ini saya akan membahas tentang komplek yang pergantian nama Bandara Internasional Lombok menjadi Bizan Bandara Zainuddin Abdul Majid, di mana dalam 2 hari terakhir pada saat pergantian tahun baru dari tahun 2020 ke 2021 viral di salah satu media sosial yang diunggah di Inside Lombok tentang pengerusakan nama bandara, ya, yang semulanya Bandara Zainuddin Abdul Majid diturunkan oleh sekelompok warga atau masyarakat. Di dalam tayangan video tersebut terdapat juga aparat penegak hukum, tetapi kita lihat di situ tidak terjadi langkah-langkah yang lebih lanjut oleh aparat penegak hukum, karena video tersebut sangat singkat. Tetapi ada beberapa poin yang ingin saya bahas atau ingin saya komentari dalam hal ini. Yang pertama, dugaan saya mudah-mudahan tidak benar ada kepentingan politik, karena pada saat bandara diresmikan atau bandara ini selesai adalah zamannya orang Nahdlatul Wathon yang menjadi pimpinan daerah. Sebutlah Tuan Guru Bajang Zainuddin Abdul Majid, ya, atau yang kita sebut dengan TGB. Kemudian juga yang menjadi nama bandara tersebut adalah nama pendiri NU juga, Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, ya, yaitu Bizan. Nah, saya kira ini mudah-mudahan tidak benar, karena sampai sekarang juga yang menjadi pemerintah daerah adalah menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah orang NW Nahdlatul Wathon, yaitu baik gubernur maupun wakil gubernur, ya. Saya kira ini mudah-mudahan tidak benar dan tidak dihubungkan dengan kepentingan politik atau politik interest. Kemudian juga yang saya mudah-mudahan ini juga tidak menjadi bagian juga daripada kepentingan politik, karena yang dilansir di Radar Lombok itu pada tanggal 20 Desember, ya, ada penolakan dari tokoh NU, ya, PCNU, yaitu Tuan Guru Tuan Guru Ma'arif Makmun Diranse, ya, kalau tidak salah nama beliau, didampingi saat itu oleh Tuan Guru Bagu, menolak perubahan nama bandara, juga disusul oleh beberapa kalangan yang menolak soal itu. Mudah-mudahan ini tidak ada korelasi dengan ada kepentingan politik di balik pergantian nama bandara tersebut. Kemudian yang kedua, seharusnya menurut hemat saya, kita sebagai warga negara Lombok itu berterima kasih bahwa pemerintah pusat telah memberikan penghargaan appreciate terhadap tokoh yang ada di Nusa Tenggara Barat ini sebagai pahlawan nasional. Oleh sebab itu, bagaimanapun kita sebagai warga negara atau sebagai masyarakat mestinya berterima kasih soal itu, karena bagaimanapun proses ini adalah sangat panjang, karena kita melihat, ya, tidak mudah menjadi pahlawan nasional itu. Kalau kita misalkan lihat di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang jasa, kemudian tentang penghormatan tanda jasa, dan tentang jabatan, ya, juga itu tidak mudah karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dilalui, sehingga di situ diterangkan adalah yang berhak menjadi seorang pahlawan itu adalah orang yang berjasa, kemudian yang gugur di medan perang, orang yang memiliki integritas, yang tidak pernah dipenjara, yang memiliki karya besar. Kita lihat bahwa sosok yang menjadi nama bandara sesuai dengan SK Menhub 1421 itu tahun 2018 itu adalah kita lihat sosok Tuan Guru Tuan Guru Maulana Syekh, ya, beliau adalah orang yang
berhasil mendirikan organisasi, lembaga pendidikan, dan juga pernah melawan penjajahan yang ada di Lombok. Sehingga saya kira ini adalah yang harus kita hormati, berterima kasih terhadap apresiasi dari pemerintah pusat, yaitu Presiden Joko Widodo. Dan yang kedua dan yang ketiga, tidak mudah juga bahwa kita mengklaim tidak pernah disosialisasi atau sebagainya, karena bagaimanapun tidak, berdasarkan peraturan pemerintah, yaitu peraturan 35, yaitu yang mengusulkan adalah gubernur dan yang ada di lingkup juga tokoh-tokoh terkait juga. Pasti ini adalah terjalin dengan komunikasi dan perjumpaan, sehingga kalau ada klaim bahwa tidak ada sosialisasi itu kurang tepat menurut saya. Dan yang terakhir menurut saya, bagaimanapun perusakan itu adalah tidak dibenarkan. Anarkisme, perilaku sepihak atau klaim sepihak sehingga menyebabkan pengerusakan itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Oleh sebab itu, perusakan terhadap nama bandara itu hemat saya adalah Polri, khususnya di Polda, pihak aparat itu harus untuk menjamin kelangsungan operasional daripada bandara, kondusivitas dan ekonomi berjalan itu harus mengusut yang melanggar ini, karena sangat merugikan. Terakhir, saya memiliki pendapat bahwa saya ingin tegaskan kembali, dengan alasan apapun, bahwa pengerusakan terhadap fasilitas umum itu tidak dibenarkan, dan ini contoh sangat buruk ya, sehingga harus dihindari oleh siapapun, organisasi manapun, kelompok manapun, warga negara manapun harus dihindari, karena ini tidak mencerminkan sebagai warga negara yang suka dengan ketertiban, keamanan maupun kondisivitas terhadap satu daerah. Terkait jargon Bandara Internasional Lombok harga mati, perlu kiranya untuk dikaji kembali pernyataan maupun statement tersebut. Selain tidak mencerminkan sebagai warga negara maupun komunitas, kelompok dan masyarakat yang cinta akan kedamaian, ketertiban, ini juga merupakan tindakan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain. Terlebih ini terjadi di bandara yang menjadi objek vital daripada perekonomian suatu daerah. Ketidaktepatan menjadi harga mati menjadi satu-satu pilihan yang saya maksud adalah demi menghindari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di daerah tersebut. Karena bisa saja kalau ini terus dibiarkan atau terus digemborkan menjadi harga mati dengan menghalalkan segala cara, misalkan, atau tindakan sepihak atau imparsial tersebut, ini dapat memancing emosional kalangan yang lain atau warga yang lain, sehingga tidak menjadi solusi bagi pertumbuhan ekonomi. Bagaimana kalau ini terjadi berkelanjutan? Bandara akan terjadi stagnasi, akan menjadi kematian ekonomi, bahkan akan menjadi kematian jiwa dengan konflik yang terjadi berkepanjangan atau berkesinambungan tersebut, sehingga tensi para pihak pastinya harus diturunkan dengan memakai logika atau dasar yang rasional. Karena bagaimanapun nama bandara sebetulnya tidak terlalu penting untuk diperdebatkan ya. Jauh lebih penting adalah bagaimana mendiskusikan tentang kemajuan terhadap pelayanan terhadap satu bandar udara atau objek vital ekonomi tersebut. Tentu didukung oleh masyarakat setempat, kemudian kelompok, pemerintah, dan instansi terkait untuk bersatu padu membangun soal itu. Ini jelas-jelas bandara pergantian tersebut sudah ada legal standingnya, ada keputusan Menteri Perhubungan 1421 itu, kemudian
nama pahlawan juga sudah berdasarkan keputusan presiden, ya, keputusan presiden. Sebetulnya apalagi yang mau dicari? Nah, hemat saya, saran saya bahwa jangan terlalu fokus mempersoalkan persoalan nama itu, kecuali nama itu adalah nama yang gaib, sesuatu yang tiba-tiba, tidak ada dasarnya, kemudian nama tersebut adalah kepentingan tertentu. Karena ini adalah sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, jadi mestinya kita harus mendukung atau mensupport itu. Lebih-lebih kita harus bagaimana mengevaluasi, memberikan kontribusi supaya bandar udara tersebut terus berbenah, memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian dan kebaikan kehidupan dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Inilah harapan saya. Jadi, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana membicarakan soal-soal yang lebih advantage, lebih memberikan manfaat yang lebih luas daripada soal nama. Demikian video kali ini. Tetap di channel yang meriah ini, mendidik ria dan happy. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya, tetap like dan subscribe. Sampai jumpa.